Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama Asmed Mat. Dalam video yang kelima ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah kalkulus elementer 2, di mana dalam video yang kelima ini kita akan membahas terkait dengan materi integral trigonometri yang diajarkan pada semester 2 khususnya Fakultas MIPA, KIP, dan Fakultas Teknik. Langsung saja kita perhatikan materinya. Konsep dasar integral trigonometri. Yang pertama kita perhatikan teorema dasar integral trigonometri. Yang pertama rumusnya adalah integral sin x dx itu hasilnya adalah min cos x plus c. Sedangkan integral dari cos x dx sama dengan sin x plus c. Berikutnya kita perhatikan perluasan dari integral trigonometri. Yang pertama adalah integral sin ax dx sama dengan min 1 per a cos ax plus c. Ini merupakan perluasan dari integral sin x dx, di mana di sini sudutnya x, sedangkan di sini sudutnya adalah AX, di mana A ini adalah suatu bilangan atau suatu konstanta. Maka kita dapatkan integral sin AX dx sama dengan min 1 per A cos AX plus C. Untuk integral cos AX dx itu sama dengan 1 per A sin AX plus C. Perluasan berikutnya adalah integral sin AX plus B dx itu sama dengan min 1 per A cos ax plus b plus c. Di sini bisa kita perhatikan integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Nah, sudutnya adalah x, maka di sini menjadi x. Sedangkan perluasan yang pertama adalah integral sin ax dx itu sama dengan min 1 per a cos ax plus c, di mana sudutnya adalah ax, maka integralnya adalah min 1 per a cos ax plus c. Dan yang ketiga ini, jika sudutnya adalah ax plus b, maka integral sin ax plus b dx sama dengan min 1 per a. Sama dengan untuk perluasan yang pertama, dan yang berbeda adalah sudutnya. Maka ini menjadi min 1 per a cos ax plus b plus c. Berikutnya kita perhatikan untuk integral cos ax plus b dx, di mana A dan B-nya adalah konstanta, maka ini hasilnya adalah 1 per A sin AX plus B plus C. Nah, ini kita dapatkan dari teorema dasar untuk integral cos X dx, dan perluasan yang pertama adalah integral cos AX dx, di mana hasilnya 1 per A sin AX plus C. Nah, kalau sudutnya adalah AX plus B, maka integral cos AX plus B dx sama dengan 1 per A sin AX plus B plus C. Untuk menambah pemahaman kita terkait teorema dasar integral trigonometri, kita perhatikan contoh soal berikut. Oke, contoh yang pertama adalah tentukan integral dari fx dengan fx-nya adalah 2 sin x. Adapun pembahasannya adalah integral fx dx sama dengan fx-nya kita ganti dengan 2 sin x, maka menjadi integral 2 sin x dx. Maka di sini dengan menggunakan teorema dasar integral trigonometri, yaitu integral sin x dx sama dengan min cos x plus c, maka hasil integral 2 sin x dx adalah 2 kali min cos x plus c, karena integral dari sin x adalah min cos x. Berikutnya adalah 2 kita kalikan dengan min cos x, maka kita dapatkan hasilnya min 2 cos x plus c. Jadi integral dari fx sama dengan 2 sin x adalah min 2 cos x plus c. Sekarang kita perhatikan contoh yang lain. Nah, di sini ada 4 soal. Yang pertama integral 1 per 5 sin x dx. Yang kedua integral 3 akar 2 sin x dx. Dan yang ketiga pi kurang 1 kali sin x dx. Di mana pi kurang 1 ini merupakan suatu bilangan atau
konstanta. Soal nomor 4 yaitu integral pi kuadrat sin x dx, di mana pi kuadrat ini juga suatu bilangan atau konstanta. Untuk menjawab soal ini kita cukup memperhatikan contoh pertama ini, di mana integral 2 sin x dx kita cukup mengintegralkan sin x-nya, yaitu hasilnya adalah min cos x. Maka untuk soal yang pertama ini kita dapatkan integral dari 1/5 sin x dx itu sama dengan min 1/5 cos x plus c. Nah, ini kita dapatkan dari contoh yang pertama. Artinya 1/5 kali min cos x. Maka kita dapatkan min 1/5 cos x plus c. Soal yang kedua, integral 3/2 sin x dx. Maka ini langsung hasilnya adalah min 3/2 cos x plus c. Soal yang ketiga, integral pi kurang 1 sin x dx sama dengan min pi kurang 1, oke ini dalam kurung, min pi kurang 1 cos x plus c. Karena pi kurang 1 ini adalah suatu bilangan atau konstanta. Maka kita dapatkan integral dari pi kurang 1 sin x dx sama dengan min pi kurang 1 cos x plus c. Dan soal yang keempat, integral pi kuadrat sin x dx ini sama dengan min pi kuadrat cos x plus c. Karena pi kuadrat ini suatu bilangan atau konstanta. Semoga dengan contoh yang pertama ini memperkuat pemahaman kita terkait dengan teorema dasar integral trigonometri. Oke, untuk menambah pemahaman kita perhatikan contoh yang kedua berikut. Nah, di sini soalnya adalah tentukan integral dari fx dengan fx-nya adalah sin 3x. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Nah, integral fx dx sama dengan integral sin 3x dx. Kalau kita perhatikan ini berbentuk sin ax dx. Ini merupakan perluasan dari teorema dasar integral trigonometri. Maka dengan menggunakan perluasan integral trigonometri yaitu integral sin ax dx, maka hasilnya adalah min 1/a cos ax plus c. Maka a menjadi min 1/a cos sudutnya tetap yaitu ax plus c. Maka untuk soal ini kita dapatkan integral dari sin 3x dx adalah 1/3 kali min cos 3x plus c. Maka kita dapatkan hasilnya adalah min 1/3 cos 3x plus c. Jadi integral dari fx sama dengan sin 3x adalah min 1/3 cos 3x plus c. Jadi di sini bisa kita perhatikan kalau integral sin 3x dx maka hasilnya adalah min 1/3 cos dari sin menjadi cos 3x sudutnya tetap plus c. Oke, sekarang kita perhatikan soal berikut. Nah, di sini soal yang pertama adalah integral sin 1/4x dx. Yang kedua, integral 2/3 sin 5x dx. Soal yang ketiga, integral sin px dx. Dan soal yang keempat adalah integral pi sin 2px dx. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Integral sin 1/4x dx sama dengan min 1/1/4 atau ini hasilnya adalah min 1/1/4 itu adalah 4. Sehingga kita dapatkan min 4 cos 1/4x plus c. Untuk soal kedua, integral 2/3 sin 5x dx sama dengan min 2/3 bagi 5. 2/3 bagi 5 atau min 2/3 kali 5/1 kita ubah menjadi 1/5. Sehingga kita dapatkan min 2/3 kali 1/5 cos 5x plus c. Sehingga bentuk sederhananya adalah min 2/15 cos 5x plus c. Untuk soal yang nomor 3 kita perhatikan integral sin px dx sama dengan min 1/a. A-nya adalah pi. Cos px plus c. Dan soal yang keempat, integral
pi sin 2pi X dx. Maka hasilnya adalah min pi per 2pi kali cos 2pi X plus C. Maka kita dapatkan hasilnya adalah min 1/2 cos 2pi X plus C. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang ketiga, di mana soalnya adalah tentukan integral dari fx dengan fx-nya sama dengan akar 5 cos x. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Integral fx dx sama dengan integral fx digantikan dengan akar 5 cos x. Maka integral akar 5 cos x dx. Maka dengan menggunakan teorema dasar integral trigonometri, di mana integral cos x dx itu sama dengan sin x plus c. Maka integral dari akar 5 cos x dx kita dapatkan akar 5 integral dari cos x dx adalah sin x kemudian plus c. Sehingga kita dapatkan hasilnya akar 5 sin x plus c. Jadi integral dari fx sama dengan akar 5 cos x adalah akar 5 sin x plus c. Untuk memperkuat pemahaman kita terhadap integral fungsi kosinus, kita perhatikan soal berikut. Soal yang pertama adalah integral 3 cos x dx. Soal yang kedua, integral pi akar 3 cos x dx. Soal yang ketiga adalah 2pi pangkat 3 kurang 5 kali cos x dx. Dan soal yang keempat adalah 1/4 pi kuadrat cos x dx. Nah, sebelum kita bahas keempat soal ini, kita perhatikan di sini sudutnya adalah x atau 1x. Sedangkan ini juga sudutnya x, ini x, ini x. Yang membedakan adalah koefisien di depan fungsi cos. Di sini koefisiennya adalah 3. Untuk soal yang kedua adalah pi akar 3. Sedangkan soal nomor 3, 2pi pangkat 3 kurang 5, ini adalah koefisien dari cos x, di mana ini berbentuk suatu bilangan atau konstanta. Sedangkan soal nomor 4 juga berbentuk konstanta, yaitu 1/4 pi kuadrat. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama, integral 3 cos x dx sama dengan 3/1. Maka ini hasilnya adalah 3. Yaitu 3 integral cos x adalah sin x. Maka 3 sin x plus c. Soal yang kedua, integral pi akar 3 cos x dx sama dengan pi akar 3 bagi 1. Pi akar 3 bagi 1 adalah pi akar 3. Integral dari cos x adalah sin x. Maka kita dapatkan hasilnya adalah pi akar 3 sin x plus c. Untuk soal yang nomor 3 kita perhatikan integral 2pi pangkat 3 kurang 5 kali cos x dx. Maka ini hasilnya adalah 2pi pangkat 3 kurang 5 per 1. Hasilnya adalah 2pi pangkat 3 kurang 5 kali integral dari cos x adalah sin x plus c. Jadi integralnya kita dapatkan 2pi pangkat 3 kurang 5 sin x plus c. Kemudian soal yang keempat, integral 1/4 pi pangkat 2 cos x dx sama dengan 1/4 pi kuadrat bagi 1. Hasilnya adalah 1/4 pi kuadrat. Integral dari cos x adalah sin x plus c. Jadi integral 1/4 pi kuadrat cos x dx sama dengan 1/4 pi kuadrat sin x plus c. Semoga dengan 3 soal ini lebih memperdalam pemahaman kita terhadap konsep dasar integral trigonometri. Oke, di sini kita perhatikan soal latihan. Soal latihan ini sengaja saya buat untuk memperkuat konsep dasar integral trigonometri yang sudah kita pelajari. Di sini ada 4 soal. Mudah-mudahan kita semua dapat menyelesaikan keempat soal ini. Dan akan kita bahas pada video berikutnya. Cukup sekian materi kita dalam video ini. Jika ada masukan, saran, dan pertanyaan, silakan ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena.